Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur kilometer 192 Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Selasa siang. Minibus yang tidak dipasang plat nomor polisi ini, bagian depannya rusak setelah menabrak tiang listrik PLN di pinggir jalan. Tiang listrik yang ditabrak pun kondisinya nyaris roboh dan mengakibatkan listrik PLN sempat padam. Menurut warga, mobil yang kecelakaan ini sedang melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Mesuji, Lampung. Mobil kecelakaan jalan sedang licin akibat hujan lebat. Tiba-tiba mobil itu nabrak gitu aja. Mobil arah dari mana Mas? Dari Palembang. Palembang. Iya. Oh, sempat terjadi pemadaman listrik nggak Mas? Sempat. Yang sampai roboh itu ya? Iya. Oh, sempat terjadi kemacetan di jalan nggak Mas? Oh, itu sebentar Pak. Mobil yang kecelakaan ini berisikan 2 orang, yakni seorang pengemudi dan seorang penumpang. Keduanya yang terluka kemudian dievakuasi ke rumah sakit di Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sebagai upaya antisipasi, warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang yang berada di wilayah Jalan Lintas Timur Sumatera pada Senin pagi memutuskan menebang sebuah pohon besar di tepi jalan. Warga khawatir pohon besar tersebut akan tumbang dan membahayakan para pengguna jalan karena usianya yang sudah tua dan rapuh, apalagi sedang dalam kondisi cuaca ekstrim dan angin kencang. Penebangan pohon dibantu oleh tentara dan polisi. Mereka kemudian secepatnya menyingkirkan batang-batang kayu agar arus lalu lintas kembali lancar. Ambil langkah untuk antisipasi pada dia nimpa mobil apa ada warga yang lewat, ya kita antisipasi. Yang penting kita udah laporan, disuruh tebang aja. Berapa lama prosesnya? Ada 1 jam nebangnya. Berapa alat yang digunakan? Sinsonya 5, sama dibantu ditarik mobil. Saat penebangan pohon, arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang sempat tersendat. Antrian kendaraan bahkan mencapai 2 km. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rencana pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan mengubah kawasan pemukiman kumuh di wilayah pesisir Teluk Lampung menjadi kawasan wisata direspon baik Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Hal ini dikatakan oleh Menparekraf saat menghadiri gelaran apresiasi kreatif Indonesia di Bandar Lampung. Bandar Lampung memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Dan Lampung ini menurut saya dari segi geografis sangat dekat dengan Jakarta. Bandar Lampung menjadi pusat dari ekonomi kreatif ini, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri potensi ini jika kita kemas dengan satu kebersamaan akan menghasilkan banyak sekali terobosan-terobosan baru dan membangkitkan peluang kita untuk bangkit pasca pandemi. Penataan ulang kawasan kumuh pesisir Teluk Lampung menjadi daerah tujuan wisata akan dilakukan Pemkot Bandar Lampung dalam waktu dekat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berjanji dalam penataan wilayah kumuh tidak akan merelokasi warga, namun membenahi kawasan pesisir yang kumuh menjadi lebih indah dan cantik supaya warganya juga lebih sehat. Bulan depan udah mulai ada pembangunan. Nah, mudah minta tolong juga kepada media ya, informasikan bahwa kita pemerintah tidak ada yang namanya perubahan. Misalnya ada yang memang bangunannya kurang baik, kita akan buat menjadi layak. Nah, ini supaya tidak lain kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, dan kalau memang sudah permanen akan kita cat kembali supaya lebih cantik lagi. Penataan kawasan pesisir kumuh itu rencananya akan dilakukan di 3 titik dengan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya tidak layak menjadi layak huni dan permanen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dewi Fortuna tampaknya belum berpihak pada seorang atlet muda bernama Jovika Indri Steven. Meski kerap mengharumkan nama daerahnya yakni Lampung Selatan dengan prestasi di cabang olahraga atletik, nasibnya kini justru tak jelas arah.
Berbagai medali, mulai emas hingga perunggu dan puluhan sertifikat yang diraih penuh perjuangan, nyatanya tetap membuat warga Dusun Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Atlet berprestasi ini tinggal hanya berdua dengan sang ibu di sebuah rumah semi permanen dan terpaksa menjadi buruh tani untuk menyambung hidup. Padahal ia berkali-kali mengharumkan nama Lampung Selatan pada sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Gadis bertubuh tinggi atletis ini kerap menjadi juara pada perlombaan atletik tingkat kabupaten hingga provinsi. Ia kini hanya bisa berharap ada pihak yang melihat potensi dirinya dan memberikan pekerjaan layak supaya bisa membahagiakan sang ibu. Kemana aja kita yang udah kita ikutin? Ke kabupaten, provinsi. Provinsi udah juga. Untuk provinsi. Apa aja yang udah kita raih nih, Pak? Ada emas, perak, perunggu, dapat semua. Nah, sekarang ini apa kegiatan kita? Belum ada kegiatan apa-apa, masih nganggur aja. Masih nganggur. Apa sih Mbak harapan kita untuk pemerintah ini? Ya dibuka lapang pekerjaan yang luas lah, biar yang kayak saya ini bisa dapat pekerjaan. Iya. Sang ibunda juga sangat berharap pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bisa memberi perhatian pada putrinya. Sebab setelah sang suami meninggal, ia sekarang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi buruh tani. Mengandalkan sebagai petani. Petani aja Pak ya? Iya. Kadang kalau pas nggak nanam padi, beralih ke nanam sayur, itu aja. Ya kedepannya ingin sih anak saya ini mengabdi ke Kabupaten Lampung Selatan itu yang pernah. Pengen abdi lagi ya Pak ya? Iya, entah di bidang, kalau nggak di bidang atletik kan di bidang yang lain, entah apa gitu. Ya, amin. Keduanya selalu berdoa dan berharap kepada Sang Pencipta suatu hari nanti pemerintah daerah bisa membalas jasa-jasa Jalvika yang sudah membawa nama harum Lampung Selatan di kancah olahraga atletik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.